Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengupas mengenai strategi dakwah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tujuan dari tayangan ini adalah agar kita dapat menganalisis dan juga mengevaluasi strategi dakwah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Untuk itu mari kita awali dulu pembahasan kita dengan terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tayangan video ini memberikan pemahaman dan inspirasi kepada para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, berbagai macam agama dan kepercayaan telah dianut oleh masyarakat Nusantara, antara lain animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Menurut hasil seminar masuknya Islam di Nusantara yang diselenggarakan pada tahun 1963 di Medan, disebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-8 Masehi melalui dua jalur, yaitu yang pertama adalah jalur utara yang rutenya yaitu dari Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka hingga ke Nusantara. Adapun yang jalur selatan, rutenya yaitu Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka hingga ke Nusantara. Daerah yang pertama yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara, kemudian menyebar ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan sekitarnya. Dalam waktu singkat, Islam telah menyebar ke seantero Nusantara. Mengapa Islam begitu mudah menyebar di wilayah Nusantara? Ada beberapa hal yang menyebabkan Islam begitu mudah berkembang di wilayah Nusantara. Antara lain yang pertama adalah adanya dorongan kewajiban setiap muslim untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua adalah adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah yang berdakwah kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga adalah adanya syarat masuk Islam yang begitu sangat mudah, cukup melafalkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat yaitu adanya persamaan hak dan kedudukan dalam Islam. Tidak ada sistem kasta di dalam Islam. Dan yang terakhir adalah adanya peran raja-raja Islam di berbagai wilayah Nusantara yang berdakwah kepada rakyatnya. Strategi masuknya Islam ke wilayah Nusantara adalah dengan cara yang damai dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama dengan perdagangan. Nusantara berada pada wilayah strategis yang menghubungkan jalur perdagangan laut antara Eropa, Cina, dan daerah lain di Asia. Para saudagar dari seluruh dunia berdagang melalui jalur tersebut. Para saudagar muslim ini banyak yang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara. Para ulama dan mubalik didatangkan untuk berdakwah menyebarkan Islam di Nusantara. Cara yang kedua adalah dengan pernikahan. Banyak penguasa pribumi yang tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para saudagar muslim tersebut. Pernikahan secara Islam antara para saudagar muslim dengan penguasa lokal Nusantara ini memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. Adapun yang ketiga adalah dengan cara pendidikan. Penyebaran dengan melalui pendidikan, penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan langsung oleh para ulama dan cendekiawan muslim yang berdakwah melalui pendidikan di pesantren, masjid, dayah, surau, dan langgar. Di tempat ini mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santrinya. Santri yang dipandang oleh para guru di pondok pesantren mampu untuk mengajar dan membimbing masyarakat dipersilakan pulang dan mendapatkan tugas mendakwakan Islam di kampungnya masing-masing. Adapun cara yang keempat adalah dengan melalui kesenian. Sebelum para dai Islam hadir di daerah, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang begitu merakyat. Salah satunya adalah wayang kulit yang digunakan sebagai media dan strategi mengembangkan dakwah.
Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang menggunakan alat tersebut untuk mengenalkan agama Islam. Adapun cara yang kelima adalah dengan pengobatan. Pengobatan dijadikan strategi atau cara ulama dalam menyebarkan Islam kepada para masyarakat Nusantara. Beberapa raja dan keluarganya masuk Islam setelah diobati oleh para ulama. Para saudagar dari Arab, Persia, India, dan Gujarat banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera bagian utara. Mereka juga berperan sebagai mubalik yang tidak hanya berdakwah kepada penduduk biasa, namun juga kepada rakyat-rakyat kecil di sepanjang Sumatera Utara. Maka berdirilah kerajaan Islam pertama di pesisir timur Laut Aceh Lok Sumawe, Aceh Utara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Rajanya bernama Marah Silu yang bergelar Sultan Malikus Saleh. Dari sinilah agama Islam berkembang ke seluruh Nusantara. Itulah sebabnya kemudian Samudra Pasai terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Islam masuk ke Pulau Jawa tidak diketahui secara pasti waktunya, namun penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di Gresik yang wafat tahun 1101 atau abad ke-12 Masehi dijadikan sebagai tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Selanjutnya Islam berkembang menyebar ke seluruh pelosok Pulau Jawa. Pada masa berikutnya, pengembangan Islam dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu, yang paling besar dan terkenal adalah kerajaan Goa, Talo, One, Wajo, dan Sopang. Pada masa itu, di Goa Talo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat Muslim dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian atas jasa Datuk Ribandang dan Datuk Sulaimana, penyebaran dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan mendapat kemajuan yang sangat pesat. Pada tanggal 22 Desember tahun 1605, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonegalo masuk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alauddin. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa melakukan perluasan kekuasaannya. Daerah Wajo dan Sopeng berhasil ditaklukkan dan diislamkan. Kemudian juga Bone berhasil ditaklukkan pada tahun 1616 Masehi. Pada abad ke-13, menurut sejarah Kesultanan Sanggau di Kalimantan Barat, Islam sudah dianut dengan raja pertamanya adalah Sultan Abdurrahman. Sebelum Islam masuk di Kalimantan Selatan, terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, Daha, Kauripan yang terletak di hulu Sungai Nagara dan Amuntai. Pada tahun 1550, Pangeran Samudra beserta rakyatnya masuk Islam dan bergelar Sultan Suryamubah. Pada abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya adalah Sultan Mahrum dari Kerajaan Ternate, Sultan Jamaluddin dari Kerajaan Tidore, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Jailolo, Sultan Zainal Abidin dari Kerajaan Bacan. Selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Papua yang disiarkan oleh raja-raja Islam Maluku, para pedagang dan para mubalik yang juga berasal dari Maluku. Daerah-daerah di Papua yang dimasuki Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Dengan telah dianutnya agama Islam oleh mayoritas masyarakat Nusantara, ajaran Islam telah banyak mendatangkan perubahan. Perubahan tersebut antara lain adalah yang pertama, masyarakat Nusantara dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja serta dibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengubah masyarakat yang sebelumnya menganut sistem kasta dan diskriminasi menjadi masyarakat yang memiliki kedudukan, martabat dan hak-hak yang sama.
Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk melakukan usaha-usaha mewujudkan kemerdekaan bangsa dengan ajaran jihad fisabilillah. Adapun yang keempat, mengubah cara berpikir masyarakat yang sebelumnya bersifat sektarian atau lebih mementingkan suku dan daerahnya menjadi lebih bersifat nasionalis yang lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negaranya. Hal itu karena semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang ditemukan Islam dengan semboyan hubul watan minal iman atau cinta tanah air sebagian daripada iman. Sikap bangsa Portugis yang bermaksud merebut kekuasaan dan memonopoli dalam perdagangan menyebabkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara bangkit untuk memberikan perlawanan mengusir penjajah Portugis. Pada tahun 1513, Adipati Unus Kesultanan Demak menyerang markas Portugis di Malaka, namun mengalami kekalahan. Dilanjutkan oleh putranya Sultan Trenggono yang juga mengalami kekalahan. Pada tahun 1526, Fathahillah Kesultanan Demak mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang bermarkas di Sunda Kelapa, Jakarta dan memperoleh kemenangan yang gemilang. Pada tanggal 22 Juni 1527, Sunda Kelapa diubah namanya menjadi Jayakarta atau Jakarta. Sementara itu, Sultan Hairun dan Sultan Ba'buah dari Ternate berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku. Pada tahun 1596, Belanda mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan tujuan yang sama dengan Portugis. Perlawanan-perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam antara lain yang pertama adalah Kesultanan Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kiai Tapa dan Bagus Buang. Yang kedua, Kesultanan Mataram di bawah pimpinan oleh Sultan Agung. Perlawanan yang ketiga adalah Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Adapun yang keempat, Sumatera dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai. Adapun perlawanan yang kelima itu adalah Kesultanan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim, Panglima Ibrahim, Tengku Cik Ditiro, Cut Nyadin, Habibur Rahman, Imam Lubatang dan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah. Adapun perlawanan yang keenam itu adalah di Ternate dan Tidore atau Maluku dipimpin oleh Saidi, Sultan Jamaluddin dan Pangeran Neku. Adapun yang ketujuh di daerah Gua Talo dan Pune, Sulawesi Selatan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan Lama Dukeleng atau Arung Palaka. Adapun yang ke-8 di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari, Kiai Demang, Berasa, Haji Masrin, Haji Bayasin, Kiai Langlang, Pangeran Hidayat, Pangeran Maradipa dan Temenggung Mancanegara. Para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong umat Islam untuk berpartisipasi dalam perjuangan pada masa perang kemerdekaan. Baru pada awal abad ke-19, gerakan perlawanan terhadap kaum penjajah menjadi lebih terorganisir. Semua berjuang bersama demi tercapainya tujuan utama, yaitu kemerdekaan Nusantara. Organisasi-organisasi tersebut antara lain yang pertama adalah Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi dan Mas Tirto Adiswiryo pada tahun 1905 di Solo. Pada tahun 1912 kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam atas usul dari H.O.S. Cokro Aminoto. Pada tahun 1923 diubah menjadi Partai Syarikat Islam atau PSI yang melebar ke negara-negara yang lainnya. Adapun yang berikutnya itu adalah Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Gerakannya membangun dan mengelola sekolah, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan rumah penampungan warga miskin. Adapun yang ketiga itu adalah Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah di Surabaya. Gerakannya memajukan pesantren, madrasah serta pengajian-pengajian. Organisasi Islam pada masa pembangunan antara lain adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,
Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang berdiri tahun 1947 di Yogyakarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berdiri tahun 1960, Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang berdiri tahun 1975, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang berdiri tahun 1990, dan organisasi-organisasi Islam yang lainnya.